Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. 139. Adab sopan santun para wali-wali itu ialah mereka tiada mengurusi sesuatu dengan kemauan keras. Adab sopan santun para wali-wali Allah maksudnya, ya. Adab sopan santun para wali-wali itu adalah mereka tiada mengurusi sesuatu dengan kemauan keras. Artinya salah satu akhlak sopan santun para wali-wali Allah Ta'ala, apapun yang dikasih oleh Allah mereka tidak menolaknya dengan kemauan kerasnya. Seperti yang kita bilang kemarin, begitu dikasih dia sakit, dia tidak langsung berdoa minta sembuh. Dia tidak minta sembuh, karena di tingkat tasawuf dikasih penyakit minta sembuh dianggap berdosa. Karena apapun yang dikasih oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Apalagi wali, tidak mungkin dikasih dia sesuatu yang jelek, apalagi terjelek. Inilah prasangka baik para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dikasih oleh Allah, ya, saat mereka dikasih, keyakinannya itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dikasih musibah, maka mereka tidak berani mengatakan sembuh, ya Allah sembuhkan saya. Kalau mereka mengatakan sembuhkan saya, berarti dia menolak pemberian Allah yang terbaik. Makanya berdosa. Itu, ya. Ini ringan tapi berat. Tapi benar gitu. Benar ya? Iya, benar. Ketika antum dikasih sesuatu oleh Allah sudah ditinggalkan kawin, berarti itu yang terbaik. Jangan mengeluh, jangan meronta, apalagi sampai mengatakan, ya Allah mana keadilan? Itu berdosa. Ingat, secara marifat, secara tasawuf. Kalau Allah merintah kita berdoa apapun, itu kena ibadah. Ibadah. Andai kata kita minta sembuh, niat beribadah, tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya menolak pemberian Tuhan, itu yang salah. Minta rezeki kena niat ibadah, tidak apa-apa. Karena memang doa itu ibadah. Tapi kalau niatnya murni rezeki, apakah selama ini engkau tidak dikasih rezeki? Itu kan tidak benar. Ya. Apakah tidak cukup makan sepiring ditambah lagi 1 piring atau 1,5? Mau minta rezeki berapa? Dan setiap manusia yakin rezekinya sampai mati, betul? Iya. Rezeki kita sampai mati, mau minta lebih. Nah, mau rezekinya melebihi hidupnya. Jangan lagi mengurusi urusan Tuhan, cukup dia yang urus sudah. Kita ini hanya menerima, jangan menjadi pengurus kedua setelah Allah Ta'ala. Dosa besar itu. Dosa besar. Ya. Ini sopan santun para wali. Pasrah nerima sudah, ya.
Ridho bi qismatillah, mereka reda dengan pembagian Allah. Apakah itu bentuknya nikmat menurut kita yang syariat atau bentuknya musibah? Karena bagi mereka semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna kan pernah menjelaskan, sakit itu nikmat kata beliau. Atau ujian itu nikmat. Iya. Coba mahat yang tingkat akhir sekarang, banat tingkat tidak akhir, balin tingkat 4 akhir, mereka menunggu-nunggu ujian lisan itu, ujian itu loh. Ujian. Karena syekhuna tetap harus ujian lisan. Lalu mereka menunggu ujian itu. Iya. Bagi yang tidak pernah belajar ke musibah besar nanti di depan masyayikh. Dikira apa itu? Pertanyaan pertama tidak mampu, kedua tidak mampu. Itu kan beban, ujian besar. Tapi itu yang mereka cari, dinikmati, pokok selesai, dapat barokah gitu. Iya, nah, itu kan dinikmati. Berarti ujian itu adalah nikmat. Malah ada banyak dari hamba Allah yang tingkatnya tinggi, kalau tidak dikasih sakit 1 hari, mereka merasa tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan, begitu kita ujian di mahat atau di mana saja di kuliah, padahal sudah lunas, semua syaratnya kita lunasi, tapi tidak dikasih ujian, merasa tidak disayang dari situ. Apa salah saya kalau tidak bisa ujian? Seperti itu juga mereka merasakan, kalau sudah dikasih sakit 1 hari, apa salahnya kalau sudah dikasih? Karena dengan ujian itu lebih banyak hamba-hamba Allah itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sesi sakit banyak mengingat Tuhan kan? Iya. Banyak mengingat Tuhan. La ilaha illallah mungkin bacaannya. Allah 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 mungkin. Ya Allah mungkin. Hah? Itu bacaan orang sakit. Iya. Ini sopan santun para wali Allah Ta'ala. Mereka tidak menuruti kemauan kerasnya. Kemauan keras itu kan ingin melawan maksudnya. Hah? Kita lapar ingin melawan. Kadang-kadang secara zahir kita melawan, kita marahi. Ya. Kita punya pondok bersamaan berdua, sudah sepakat masak bergiliran. Hari ini ya, saya, besok kamu. Ternyata besok kita pulang sudah habis nasi. Pasti kita melawan kemauan keras kita. Kan giliranmu mana nasi gitu. Habis. Itu maksudnya hawa nafsu. Jadi sopan santun para wali tidak mau menuruti kemauan kerasnya. Ya. Mana adanya sudah. Itulah yang terbaik saat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan salah dipahami. Itu garis-garis jelek itu yang terbaik. Itu dari hawa nafsu, bukan itu, salah. Kan wa ma asobaka min ya min sayyi'atin fa min nafsik kan gitu ya. Wa ma asobaka min khairin fa minallah. Ya khair min Allah. Kalau sayyi'ah min nafsik, dari dirimu, dari diri kita, min nafsi. Ma asobaka min khairin fa minallah. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kan orang-orang yang berceramah kadang-kadang itu penutup dari kalimat, semua kebenaran yang saya ucapkan dari Allah. Kalau ada kehilapan itu dari diri saya. Itu pengakuan bagus. Iya. Andai kata itu disebut semuanya dari Allah, dalam bentuk pertama milik Allah, kedua ciptaan Allah, bukan dari Allah yang menyuruh kita melakukannya. Tidak kalau yang jelek. Ya, kalau yang baik itu baru murni dari Allah, supaya bisa diklarifikasi bahasa ini. Kalau kita mengatakan semuanya dari Allah, pertama karena semuanya milik Allah.
Apakah Allah memiliki yang jelek? Tidak. Semua milik Allah itu baik. Baik, cuma kita yang banyak menilainya jelek. Sering saya ucapkan, maling, kenapa Allah ciptakan? Karena memang maling itu baik kalau memang sudah cocok waktunya, posisinya, kondisinya. Cuma manusia yang tidak sabar menunggu saat yang cocok itu. Masih cocok untuk baik, dilakukan maling itu. Jadi jelek maling itu karena posisinya tidak benar. Berarti kesimpulannya mereka tidak adil menempatkannya. Makanya jelek. Ya. Baca Quran bagus, tapi di saat buang air itu tidak bagus. Karena wad'u syai' bi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Suaranya bagus, ikut menjadi anggota seni baca Quran. Karena baru datang, baru coba semuanya, tempatnya dibaca saja. Sambil kencing ngasar, sambil buang air besar juga, ya, angkat suara, itu tidak boleh. Padahal baik, tempatnya yang tidak baik, ikut yang baik itu jadi tidak baik. Apalagi memang sudah mayoritas orang bilang dia jelek, lalu kita lakukan salah yang di tempat yang salah. Wanita yang diperkosa itu juga disebut berzina. Berzina kan? Iya, karena tidak menikah. Tapi yang diperkosa itu tidak berdosa posisinya. Benar yang dilakukan. Gitu. Kenapa benar? Karena dia tidak berdosa. Bukan kemauannya, karena dipaksa. Itu kan zina benar. Hah? Salah pada itu? Salah tidak? Tidak salah. Dia kan diperkosa. Terserah yang perkosa apakah ayahnya, pacarnya, orang lain yang memang sudah mengintip, yang berniat jahat. Tidak berdosa dia. Anak kecil kita kasih minum berem, dia tidak tahu. Dia hanya pandai minum saja. Mabuk tidak mabuk, salah tidak? Salah tidak? Tidak salah. Itu kan yang kita bilang, oh minum homer memang salah kalau memang tempatnya ya yang tidak sesuai. Ini anak kecil yang tidak tahu apa-apa kita kasih minum karena memang orang tuanya mungkin peminum. Diikutkan anak yang kecil, ayo kamu minum, belajar sekarang lah. Anaknya bilang minum saja. Itu juga tidak salah, benar itu. Di samping mereka tidak tahu, kedua dipaksa. Itu benar, gitu, ya. Jadi kalau sudah sesuatu itu pada posisinya, maka dia semuanya benar. Kenapa ada baik, ada jelek? Supaya sebagai perbandingan. Ketika sesuatu yang berlawanan itu berdampingan, supaya bisa kita tanda mana baik, mana jelek. Kalau semuanya baik, ya jelas tidak ada jelek, kan? Kalau semuanya jelek, ya jelas tidak ada baik. Itu sebabnya Allah menciptakan semuanya di dunia ini berpasangan sebagai perbandingan. Ini di bab syariat, gitu loh. Kalau tasawuf tidak ada lagi perbandingan. Tidak ada, semuanya itu tidak ada. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah itu tidak ada. Iya, mereka tidak boleh susah. Karena apapun yang dikasih oleh Allah itu terbaik. Kenapa harus susah? Salah mereka susah. Sakit baik. Ya, apalagi senang. Malah ulama-ulama tasawuf itu terbalik keyakinannya terhadap sesuatu. Yang kita senangi dia benci, gitu. Hah? Ya. Makan banyak kan itu hobi kita. Hah? Makan banyak, lauknya banyak, enak. Itu senang kita. Mereka tidak suka itu. Tidak suka. Makanya para ulama itu sangat takut kalau perutnya kenyang. Takut kan itu. Apa yang ditakutkan? Mereka malu. Terlalu sering mondar-mandir masuk apa?
masuk WC. Malu mereka. Pertama di WC itu kan tidak boleh berzikir secara zahir kan. Berarti dia sudah kosong dari zikir zahir. Itu yang ditakutkan. Ya. Makanya ulama lebih banyak dia makan sedikit untuk menyambung hidup saja. Kita kan makan untuk kenyang. Dia enggak, makan untuk bekal hidupnya. Kalau sudah hidup selesai. Paling banyak suap ulama itu 9 suap. Minimal 3 yang namanya banyak itu. 3 suap sampai 9 suap selesai sudah makan. Lagu itu aja sudah suap. Bolehlah 10 suap tapi 1 piring kan tidak masalah. 5 suap, suapnya besar-besar. Suap pertama 1 mangkuk. Ya, jadi takut ulama itu yang bersih kepada Allah. Ya. Sering mondar-mandir masuk sekalipun mereka mengetahui dengan tinjauan akal, secara logika itu sesuatu yang tidak salah, tapi kena makom mereka yang tinggi itu jadi salah. Duduk di perempatan logika boleh ya, boleh. Ya. Duduk boleh, berdiri boleh. Kalau level mereka sudah salah, kena makomnya makom ya muqarrabin. Kalau kita orang-orang yang dianggap baik, kena masuk Islam, berdiri perempatan, duduk baik, tidak salah. Mereka salah karena bukan makomnya di sini. Bu itu kan makom pengangguran, makom orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kedua, ngintip-ngintip kesalahan orang lain. Bisa jadi menggosip. Ya. Menyebut orang lain itu ada 3. Pertama, menyebutnya sekalipun itu benar, itu sudah gosip, itu sudah gibah. Dulu zaman Rasulullah SAW, para sahabat mencium bau yang tidak sedap. Nabi sudah mengajar. Bau yang tidak sedap lewat juga di hadapan Rasulullah. Ya. Sahabat itu ngomong gitu loh, sedang pengajian. Ya. Ya Rasulullah, bau apa ini? Tidak enak sekali. Apa kata Rasulullah menjawab? Oh, ada orang yang munafik yang menyebut kekurangan orang lain. Pada itu kan masuk akal, cocok lah. Tapi kena menyebut sesuatu yang tidak baik, kena kembalinya kepada siapa nanti itu? Itu sudah menggibah orang lain. Abu Zar bertemu dengan 2 orang Yahudi ahli pengobatan. Dua orang. Begitu dia keluar orang itu, andai kata saya mau bandingkan. Itu kata hatinya, ini bukan mulutnya. Antara kedua itu lebih bisa dari yang itu. Ini bahasa hatinya. Itu ditegur dia oleh Rasul. Ya. Apa kamu senang makan daging saudara? Belum diucapkan. Itu disebut juga gibah. Menyebut kekurangan orang yang mungkin dia tidak senang, disebut gibah. Benar, tapi menyebutnya gibah.
Ada namanya buhtan juga. Buhtan, kalau buhtan itu juga menyebut sesuatu pada orang tapi tidak benar. Itu disebutkan buhtan. Buhtan. Menyebut orang lain itu tadi sudah saya bilang ada 3. Ada disebut dengan al-ghibah, ada disebut dengan al-buhtan. Sebenarnya buhtan itu bohong. Tentunya dengar, teman-teman cerita dengar. Buhtan. Ada namanya al-ibku, namanya ibkun. Ibkun juga bohong. Semua yang sampai ke dia itu diceritakan lagi. Mau benar mau tidak. Kalau yang pertama, pengetahuannya yang benar terhadap orang diceritakan lagi ke orang lain, berbentuk kekurangan, namanya al-ghibah. Tidak benar orang itu berbuat itu yang diceritakan, disebut al-buhtan. Semua cerita yang sampai ke dia diceritakan lagi, itu namanya ibkun. Padahal belum dia kaji dan teliti, diceritakan. Itu juga disebut dengan menyebut orang lain. Jadi gibah sama-sama tidak boleh. Cukuplah menjadi dosa kita, kata Imam Ali, kalau selalu menceritakan apa yang kita dengar, yang tidak baik. Tapi ya, kalau menceritakan sesuatu yang benar, memang itu harus kita lakukan agar transfer kebaikan itu mengalir ke orang lain, tidak sampai ke kita. Untuk menguatkan kebenaran itu harus disampaikan. Kenapa hadis bisa kuat, bisa sahih, bisa mutawatir, bisa masyhur? Karena mereka sampaikan lagi ke orang lain. Dengan pendengaran yang banyak, disampaikan lagi banyak itu. Kuat dia, kuat. Makanya tetap dia kuat. Hanya dirinya mendengar dan disampaikan, itu namanya bisa dhaif atau bisa ahad, karena sendiriannya yang dengar. Ya. Lebih-lebih kalau tidak sampai di logika, ya kadang-kadang tidak diterima. Padahal benar Nabi bilang, tapi yang mendengarnya tidak memperkuatnya dengan yang lain. Itu ya. Itulah disebut dengan zikrul ghair namanya. Zikrul ghair menyebut orang lain. Ada 3 tadi. Ada ghibah, al-ghibatu, ada al-buhtanu, ada al-ibku. Bisa dibedakan? Ya. Kalau al-ghibatu menyebut sesuatu, mengatakan sesuatu yang ada pada orang, tapi tidak senang orang. Benar pada sesuatu itu benar. Ya. Tapi buat orang lain